Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gingin Setiadi, Guru Bahasa Indonesia SMK Nurul Ansor Jayakerta Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 mata pelajaran Bahasa Indonesia LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur kelas 11 di SMK Nurul Ansor Jayakerta Kabupaten Karawang. Berikut ini video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya proses pembelajaran saya lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar kalian? Baik. Ya. Sebelum belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Pimpin kayaknya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa tidak mati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Saya absen dulu ya. Desi Melani, Petriani Mutia,
Permalasari, Hadir. Bapak. Kamelia Putri, Hadir. Maratun Solihah, Hadir. Siti Badriah, Siti Robiatul Adawiyah, Susi Susirawati, Abi, Erlansa, Sawin, Karyana, yang tidak hadir 2 orang ya. Masih semangat? SMK? Bisa. SMK? Bisa. 2 orang. Yuk, sekali lagi. Biar semangat. Nah. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, kalau siap, bukunya dipersiapkan. Nah, silakan lihat di bawah kalian ada sampah atau tidak? Tidak ada. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar ya, mengenai kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang Teks teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Ada yang tahu? Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, tepuk tangan buat. Ini teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan untuk mencapai suatu Tujuan. ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang struktur dan pembahasan teks prosedur. Ya. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur. Indikatornya mengidentifikasi struktur teks prosedur dan mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran: peserta ini dapat mengetahui struktur dan pembahasan teks prosedur dengan diberikan suatu media pada saat pembelajaran berlangsung. Peserta ini mampu menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur dengan tepat, lengkap, dan benar. Berarti kali ini kalian akan belajar tentang struktur dan pembahasan teks prosedur. Nah, ini alur pembelajaran kita hari ini. Ya. Menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur. Yang pertama, kalian akan melihat teks prosedur. Ya, lihat pakai ini nanti akan saya bagikan. Orientasi pada masalah. Yang kedua, setelah melihat sebuah teks prosedur, kalian akan mencari sumber informasi, berarti berdiskusi. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan. Berdiskusi berarti menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian setelah itu, setelah selesai permasalahan, kalian mempresentasikan. Ya. Setelah mempresentasikan, nanti kalian mengevaluasi bersama-sama. Ya. Sekarang silakan kalian bergabung bersama kelompok kalian. Yang kelompok 1, 2, dan 3 yang kemarin. Ya, silakan. Ya, kalian kemarin sudah mencari informasi ya. Waktu pertemuan pertama, kalian sudah mencari informasi tentang pengertian teks prosedur dan struktur dan pembahasan teks prosedur. Ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi ya, kemudian presentasikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya,
Lihat ke infocus atau proyektor. Ya. Ada apa di sana? Apa? Contoh teks prosedur, cara menghidupkan komputer dan cara menghidupkan. Ini kemarin kalian sudah mengetahui ya, teks prosedur itu teks prosedur lengkap. Masih ada yang kurang. Kita sekarang belajar tentang tugas kalian. Lihat di apa deh, ini hijau. Ya. Mengidentifikasi struktur dan kebahasaannya. Teks yang mana? Yang ini. Ya, yang ini yang harus ditulis. Nah, mengidentifikasi struktur, teks, prosedur dan kebahasaan. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian untuk mengidentifikasi struktur dan kebahasaannya. Ya. Setelah itu, ya, kalian presentasikan ke depan kelas sama kelompok kalian. Cari informasinya boleh di paket yang kalian pegang, boleh di modul yang kalian pegang, boleh dari Google juga boleh. Ya, silakan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian. Waktunya 40 menit dimulai dari sekarang.
Ya, sekarang berarti waktunya mempresentasikan. Siapa yang mau duluan maju ke depan? Satu, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teks prosedur, struktur dan teks bahasaan. Yang akan dibaca oleh Abi. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Software yang menyediakan listrik yang berhubungan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. 3. Tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. 4. Komputer akan loading tunggu proses ini sampai selesai. 5. Setelah selesai proses ini Silakan, kalau ada yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Siti Masila. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Penting tidak kita mengetahui teks prosedur tentang cara mematikan dan menghidupkan komputer? Saya akan menjawab pertanyaan masih ke kelompok berapa. Kita akan kita untuk menulis pada dalam tentang komputer supaya kita bisa komputer dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang struktur teks prosedur dan pembahasan teks prosedur. Pertama-tama kami akan menjelaskan struktur teks prosedur yang akan dijelaskan. Kedua, teks prosedur pertama. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur. Bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar? Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Tujuan teks prosedur kedua. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer. Cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikutilah langkah-langkah yang benar di bawah ini. Dan yang selanjutnya, struktur yang kedua yaitu tahapan-tahapan yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nur Malasari. Tahapan-tahapan teks prosedur yang pertama, buka penutup layar
monitor, CPU, keyboard, dan printer. Kedua, pastikan skaler yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power, stabilizer, atau CPU komputer. Ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Tahap-tahap teks prosedur kedua. Pertama, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Dua, klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. Ketiga, klik menu turn off komputer. Keempat, pada kotak dialog turn off komputer, klik tombol turn off. Kelima, diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Kelima, tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. Ketujuh, cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Kedelapan, tutup dengan penutup. Dan struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penutup yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Tati. Penutup dalam teks prosedur pertama adalah begitulah cara menghidupkan komputer. Semoga membantu kalian dan membuat komputer kalian menjadi tidak mudah rusak. Penutup dalam teks prosedur kedua yaitu begitulah cara mematikan komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan yang pertama yaitu kata kerja perintah yang akan dibacakan oleh Tati. Kata kerja perintah adalah kata kerja yang memerintah. Contoh dalam teks pertama yaitu buka, pastikan, tekan, dan tunggu. Kata kerja perintah teks kedua yaitu tutup, klik, diamkan, tekan, cabut, dan tutup. Dan yang selanjutnya teks kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur akan saya bacakan sendiri. Kata teknis. 1. Monitor, CPU, keyboard, printer, sabar, stabilizer, dan booting. Kata teknis yang ada di teks prosedur yang kedua adalah aplikasi, klik, start, mouse, desktop, turn off, dan komputer. Selanjutnya adalah konjungsi dan partikel. Konjungsi itu disebut dengan kata sambung, kata penghubung seperti dan, atau, dan pada. Selanjutnya, kebahasaan yang terakhir adalah pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif yaitu adalah langkah-langkah berikut dan langkah-langkah yang benar di bawah ini. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Ini adalah komentar dari kelompok kami mengenai teks prosedur yang pertama dan teks prosedur yang kedua. Komentar yang ada pada teks prosedur yang pertama akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Nurmalasari. Komentar dalam teks prosedur yang pertama, dengan adanya teks prosedur ini kita jadi lebih tahu mana cara yang baik dan benar dalam menghidupkan dan mematikan komputer. Dalam teks prosedur yang kedua, kekurangan, namun ada sedikit kekurangan. Seharusnya setelah klik start dan turn off harus klik shutdown baru matikan CPU. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Fitriani Mutia dari kelompok 2. Mau bertanya kepada kelompok 3, apa yang dimaksud dengan konjungsi, partikel, dan apa yang dimaksud pernyataan persuasif? Konjungsi dan partikel. Konjungsi yaitu bisa disebut dengan kata penghubung atau kata sambung seperti dan, atau, dan pada.
Pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif yaitu adalah suatu pemberitahuan mengenai langkah-langkah, misalnya ikutilah langkah-langkah berikut dan ikutilah langkah-langkah yang benar di bawah ini. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi udah selesai ya. Komentarnya ada yang mau komentar? Ada. Kamu satu. Komentari kelompok 2 dan 3, presentasi kelompok 2 dan 3. Tadi kelompok 2 menanyakan tentang pernyataan persuasif ya. Pernyataan persuasif itu adalah kata ajakan untuk melakukan sesuatu. Ayo dibilang, ayo pergi ke sekolah gitu ya. Biasanya dalam pernyataan dalam teks prosedur itu selalu memberikan pernyataan persuasif seperti itu ya, kata ajakan. Ya, mungkin ini saja pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Untuk pembelajaran kali ini, struktur teks prosedur ada 3, yaitu 1 tujuan, 2 langkah, dan 3 kebutuhan. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Siapa yang mau menyimpulkan? Tadi teman kalian sesi katanya teks prosedur itu ada 3 ya. Untuk pembelajaran ini teks prosedur itu ada 3. Ada tujuan, tahapan-tahapan, dan itu ya. Jadi pembelajaran kali ini kita membahas tentang teks struktur teks prosedur, struktur teks prosedur dan pembahasan teks prosedur. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pembelajaran untuk hari ini mungkin sampai di sini saja. Silakan kalian untuk tugas ya, untuk tugas nanti kalian aplikasikan apa di HP? Udah? Ya udah. Terima kasih kalau udah. Selanjutnya di pembelajaran selanjutnya di pertemuan keempat kalian akan membuat sebuah teks prosedur ya. Kalian akan membuat sebuah teks prosedur satu kelompok satu ya. Oke, silakan rapikan bukunya dan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Ya kan, silakan dibilang untuk pulang ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam.